Seorang staf keamanan Gedung Putih, seorang pacar yang ditembak mati di kamar mandi, dan sebuah kisah yang menimbulkan banyak pertanyaan. Nationwood mengatakan dia sedang berlatih menarik pelatuk dengan pistolnya, menarik pelatuk pada senjata kosong. Tetapi sebuah peluru menembus dinding dan membunuh Samantha MG yang berusia 22 tahun. Sekarang, Wood menghadapi tuntutan, dan kami bertanya kepada para ahli, apakah ceritanya masuk akal? Saya Anjanette Levy, dan ini adalah Crime Fix. Sebelum kita membahas kasus yang sangat tragis ini, saya ingin memberitahu Anda tentang sesuatu yang akhir-akhir ini sering saya gunakan dan saya sangat suka. Ini adalah aplikasi bernama Upside, dan aplikasi ini akan memberikan Anda cashback untuk hal-hal yang sering Anda beli, seperti bensin, belanjaan, dan makanan siap saji. Begini caranya. Anda unduh Upside secara gratis. Anda klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi mereka dan membayar seperti biasa dengan kartu kredit. Lalu Anda verifikasi pembelian tersebut dan boom, Anda mendapatkan uang Anda kembali. Misalnya, saya perlu mengisi bensin atau ingin membeli makanan siap saji suatu malam. Saya akan mencari penawaran dari Upside terlebih dahulu. Setelah saya belanja, uangnya akan muncul di aplikasi saya dan bisa langsung saya transfer ke rekening bank saya. Pengguna setia Upside rata-rata mendapatkan kembali $254 per tahun. Siapa yang tidak suka itu? Untuk mulai mendapatkan cashback, klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR yang Anda lihat di layar. Lalu gunakan kode promo kami, CrimeFix, untuk mendapatkan bonus tambahan 25 sen untuk setiap galon pada pengisian bensin pertama Anda. Nationwood adalah pria berusia 25 tahun dengan latar belakang keamanan Gedung Putih. Tetapi itu tidak membantunya menghadapi masalah hukum yang ia alami setelah pacarnya meninggal di apartemen mereka di San Francisco. Dan polisi mengatakan Nation menembak dan membunuhnya. Nationwood didakwa dengan pembunuhan tidak disengaja. Korban berusia 22 tahun, Samantha MG, baru saja lulus dari Universitas Negeri San Francisco. Pada tanggal 24 Maret, saat itu hampir pukul 11 malam. Ketika Samantha ditemukan mengalami luka tembak di apartemen mereka, dia meninggal di rumah sakit. Sekarang, menurut sumber yang dikutip oleh San Francisco Chronicle dan San Francisco Standard, Wood mengatakan kepada polisi bahwa dia sedang berlatih menarik pelatuk senjatanya tanpa peluru. Itu berarti menarik pelatuk pada senjata yang dia kira tidak berisi peluru. Tapi ternyata senjata itu sebenarnya berisi peluru. Dan nanti, seorang ahli senjata api akan bergabung bersama saya untuk membahas tentang dry firing, bagaimana seharusnya itu dilakukan. Dan Steve Wolf akan menunjukkan kepada Anda dan saya bagaimana seharusnya menggunakan senjata saat melakukan dry firing. Menurut sumber yang dikutip oleh media di San Francisco, peluru itu menembus dinding dan mengenai Samantha MG yang saat itu sedang berada di kamar mandi. Pengacara yang ditunjuk negara untuk membela Wood menyebutnya, kutip, sebuah kecelakaan yang mengerikan. Tapi begini, Nationwood bekerja di bidang keamanan. Halaman LinkedIn-nya menyebutkan bahwa dia pernah melakukan pekerjaan pendahuluan bersama Dinas Rahasia Amerika Serikat. Dia pernah menjadi bagian dari tim untuk Wakil Presiden Kamala Harris saat sebuah acara di San Francisco. Jadi ketika seseorang dengan latar belakang seperti itu mengatakan mereka tidak tahu senjatanya terisi peluru, bahwa mereka hanya melakukan dry firing, itu memang menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah ini benar-benar sebuah kecelakaan? Dan bagaimana sebuah peluru yang ditembakkan dari satu ruangan bisa menembus dinding dan membunuh seseorang di ruangan lain? Kita akan bertanya kepada seorang penyelidik forensik kematian karena ketika sebuah peluru menembus dinding dan membunuh seseorang di ruangan lain, bukti-buktinya akan menceritakan sebuah kisah. Dan kisah itu tidak selalu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang yang menarik pelatuk. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas. Tapi mari kita mulai dengan apa yang sebenarnya kita ketahui. Pada hari Selasa, 24 Maret, tepat sebelum pukul 11 malam, polisi San Francisco menanggapi laporan di sebuah rumah di 22nd Avenue di District Sunset. Menurut Departemen Kepolisian San Francisco, petugas tiba dan menemukan seorang wanita yang telah ditembak. Mereka mencoba menyelamatkannya. Para medis membawanya ke rumah sakit, tetapi meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, ia meninggal dunia. Korban, Samantha MG Yang, berusia 22 tahun, adalah lulusan tahun 2025 dari San Francisco State University, di mana ia belajar desain interior dan arsitektur.
Menurut halaman LinkedIn-nya, ia bekerja sebagai asisten desain di sebuah firma desain interior di Presidio Heights. Instagram Samantha menunjukkan bahwa ia memiliki hasrat untuk bepergian, arsitektur, dan desain. Dan ia sering mengunggah foto-foto dari petualangannya, termasuk perjalanan ke Yosemite bersama Nationwood musim panas lalu. Sekarang, pria yang didakwa atas kematiannya, Nation Wood yang berusia 25 tahun, yang juga lulusan San Francisco State, dan menurut San Francisco Standard, seorang teman mengkonfirmasi bahwa Wood dan MG sedang menjalin hubungan. Instagram MG menunjukkan mereka bersama, termasuk sebuah unggahan dari tahun 2025 dengan keterangan, kutipan, bepergian, makan, membuat meja, dan menjadi orang dewasa sejati di tahun 2025. Jadi, ini adalah pasangan, orang-orang yang tinggal bersama. Dan pada malam tanggal 24 Maret, sesuatu terjadi di dalam apartemen itu. Menurut sumber yang dikutip oleh San Francisco Chronicle dan San Francisco Standard, Wood mengatakan kepada polisi bahwa dia sedang memegang pistolnya. Dia bilang dia sedang melakukan dry firing. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu adalah latihan menarik pelatuk pada senjata yang diyakini pengguna dalam keadaan tidak berisi peluru, yang sering digunakan untuk melatih kontrol pelatuk atau membiasakan diri dengan senjata api tersebut. Namun, menurut penuturan Wood kepada polisi, pistol ini ternyata tidak kosong. Sebenarnya ada satu peluru di dalam ruang peluru, dan ketika dia menarik pelatuknya, senjata itu meletus. Menurut sumber yang sama, pelurunya menembus dinding, dan di sisi lain, dinding itu adalah kamar mandi tempat Samantha MG berada. Peluru itu mengenainya, dan dia meninggal. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang terjadi dalam beberapa jam dan hari setelahnya. Menurut San Francisco Standard, seorang tetangga melaporkan melihat seseorang yang berdarah di trotoar di luar gerbang Abraham Lincoln High School. Polisi belum mengkonfirmasi detail tersebut, tetapi yang sudah dipastikan adalah Wood tetap berada di lokasi kejadian. Pengacaranya yang ditunjuk negara, Doug Welch, menyatakan di pengadilan, kutip, sejak kejadian ini terjadi, Tuan Wood tidak pernah pergi kemanapun atau melakukan apapun selain berusaha membantu MG. Ketika polisi tiba, dari awal hingga akhir, dia 100% kooperatif dan terbuka kepada mereka. Itu terjadi pada hari Jumat 27 Maret, ketika Wood hadir di pengadilan untuk sidang pembacaan dakwaannya. Menurut Mission Local, dia terus menundukkan kepalanya selama persidangan, bahkan sesekali menutupi wajahnya dengan tangannya. Selama sidang itu, pengacara Wood, Doug Welch, meminta pengadilan untuk membebaskannya dengan alasan bahwa dia tidak berisiko melarikan diri dan mengatakan ini memang tampak seperti kecelakaan yang mengerikan. Saya pikir Tuan Wood akan melakukan segala yang dia bisa untuk melakukan hal yang benar. Namun, asisten jaksa wilayah Alice Wong mengungkapkan kekhawatirannya. Dia mencatat bahwa sebelum penembakan, Wood dijadwalkan untuk meninggalkan San Francisco guna bertugas di Garda Nasional. Dia berpendapat bahwa hal itu membuatnya berisiko melarikan diri, dan hakim pun setuju. Hakim menetapkan jaminan sebesar $300.000 dan menetapkan beberapa syarat. Jika Wood membayar jaminan, dia harus mengenakan alat pelacak di pergelangan kaki, menyerahkan paspornya, melepaskan semua senjata, dan bersedia diperiksa kapan saja. Sidang pendahuluannya dijadwalkan pada 9 April. Sekarang, mengenai tuduhannya sendiri, yaitu pembunuhan tidak disengaja. Menurut dokumen dakwaan yang diajukan oleh kantor kejaksaan, Wood dituduh membunuh Samantha tanpa niat jahat. Itu adalah hal yang penting. Pembunuhan tidak disengaja menurut hukum California biasanya berarti pembunuhan yang tidak disengaja tetapi terjadi karena kelalaian kriminal. Tuduhan ini diancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Wood mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Sekarang mari kita bicara tentang siapa Nation Wood, karena latar belakangnya di sini itu penting. Menurut profil LinkedIn-nya, Wood menggambarkan dirinya sebagai, kutip, penasihat keamanan lokasi pra-acara independen. Profilnya mengatakan bahwa ia memberikan, kutip, asesmen keamanan lokasi sebagai penasehat eksternal untuk acara-acara dengan kehadiran tamu VIP. Dan disebutkan bahwa ia memiliki pengalaman dengan, kutip, peninjauan lokasi dan koordinasi lanjutan bersama Dinas Rahasia Amerika Serikat untuk pejabat pemerintah senior dan individu dengan kekayaan tinggi. Seorang juru bicara Gedung Putih mengonfirmasi kepada San Francisco Chronicle bahwa Wood dipekerjakan sebagai bagian dari pemerintahan Biden. LinkedIn miliknya menunjukkan bahwa ia bekerja di sana dari November 2023 hingga Juli 2025, dan ada sebuah foto di profilnya. Foto itu menunjukkan dia tersenyum bersama Wakil Presiden Kamala Harris saat itu di depan sebuah jet kepresidenan.
Keterangan fotonya berbunyi, kutip, sangat bersyukur telah mendapat kesempatan untuk membantu wakil presiden dalam perjalanannya ke APEC di San Francisco. Jadi, ini adalah seorang pria dengan pelatihan keamanan, seseorang yang pernah bekerja bersama dinas rahasia, seseorang yang menurut pengakuannya sendiri memahami senjata api, pengendalian akses, dan alur pergerakan. Namun, menurut pernyataannya sendiri kepada polisi, dia menarik pelatuk senjata yang tidak dia tahu terisi peluru di dalam apartemen, sementara pacarnya berada di ruangan sebelah. Jadi sekarang kita kembali ke beberapa pertanyaan itu. Sebenarnya apa itu dry firing? Dan bagaimana seseorang dengan latar belakang seperti ini, seseorang yang terlatih dalam bidang keamanan, bisa melakukan kesalahan seperti ini? Karena kenyataan fisik dari apa yang terjadi itu sendiri menimbulkan pertanyaan. Sebuah peluru ditembakkan dari satu ruangan, menembus dinding, dan mengenai seseorang di ruangan lain. Apa yang dicari oleh seorang penyelidik kematian forensik ketika mereka datang ke tempat kejadian seperti ini? Karena ketika polisi tiba, mereka tidak hanya menemukan seorang wanita dengan luka tembak. Mereka menemukan sebuah apartemen dengan dinding yang memiliki lubang peluru di dalamnya dan sebuah cerita yang harus diuji. berdasarkan bukti-bukti. Jadi, untuk membahas kasus yang sangat tragis ini, saya ingin menghadirkan Joseph Scott Morgan. Dia adalah seorang penyelidik kematian forensik. Selain itu, dia juga adalah pembawa acara podcast terkenal Body Bags. Jadi Joseph, kamu adalah salah satu orang pertama yang saya pikirkan ketika saya membaca tentang kasus ini. Nationwood, menurut sumber, telah memberitahu penegak hukum bahwa ini adalah kecelakaan yang mengerikan, bahwa dia sedang mencoba senjatanya tanpa peluru dan tidak menyadari bahwa senjatanya ternyata terisi. Ini menurut sumber. Dan dia menembak pacarnya melalui dinding saat pacarnya sedang mandi di apartemen mereka. Jadi, bagaimana cara Anda memverifikasi bahwa itu memang benar? Karena saya benar-benar bingung kenapa kamu akan berlatih menarik pelatuk dengan senjata yang tidak berisi peluru di dalam apartemen. Ya, dan memang sangat sulit untuk Anda tahu menyatukan semua ini dari sudut pandang investigasi. Salah satu hal yang Anda cari jika Anda memiliki senjata yang telah ditembakkan, dan itu sebenarnya menembus apa yang kami sebut sebagai objek perantara, yang dalam kasus ini adalah dinding. The proyektil itu sendiri tidak akan berada dalam kondisi normalnya. Kamu tahu, ketika kamu memikirkan sebuah peluru yang menembus sebuah permukaan, uh, you- kamu tahu, kemungkinan besar akan ada beberapa perubahan bentuk pada peluru itu. Dan yang menjadi tambahan di sini adalah kenyataan bahwa bukan hanya sebuah peluru menembus dinding dan mengenai wanita muda ini, tetapi selain itu, Anyinet, peluru itu menembus dinding yang tampaknya merupakan dinding shower dan mengenainya. Jadi sekarang kamu punya peluru yang menembus drywall, mungkin mengenai balok kayu, misalnya yang ada di dalam dinding, lalu peluru itu harus menembus sisi lainnya, yang bisa saja berupa drywall lagi, dan kemudian menembus panel shower. Semua orang pasti tahu dengan lapisan plastik yang biasa dipasang, atau mungkin juga beberapa jenis ubin. Peluru ini, proyektilnya sendiri, akan sangat berubah bentuknya. Dan ketika peluru itu mengenai tubuh, luka masuknya tidak akan terlihat seperti biasanya. Misalnya, jika Anda menembakkan peluru yang masih utuh ke tubuh seseorang tanpa ada yang disebut sebagai objek perantara. Jadi dari sudut pandang itu, tampilan fisik luka masuknya sendiri saat autopsi akan sangat mencolok. Anda akan melihatnya. Anda akan melihat bahwa pelurunya memang sudah berubah bentuk, mungkin berada di jaringan lunak, bahkan belum mengenai tulang. Dan Anda akan melihat bahwa ada sesuatu yang lain di sini. Jadi, itu salah satu cara kita akan melihat hal ini. Yang masih sangat mengejutkan bagi saya adalah ada seseorang yang tampaknya merupakan staf keamanan di Gedung Putih. Sekarang, itu tidak berarti Anda memiliki akal sehat yang luar biasa, tapi Anda seharusnya tahu cara menangani senjata dengan benar. Jadi, fakta bahwa Anda bahkan menembakkan senjata di apartemen, bahkan jika Anda hanya menembakkannya tanpa peluru, Anda tetap berada di apartemen. Jadi, saya rasa Anda tidak memeriksa senjatanya untuk memastikan, pertama, bahwa senjata itu tidak terisi peluru. Dan kedua, Anda tahu, kita juga membicarakan hal-hal lain, seperti lintasan peluru.
Kenapa Anda menembakkan senjata ke arah tempat pacar Anda sedang mandi? Jadi, bagi seorang penyelidik kematian, apakah lintasan peluru berarti sesuatu dalam penyelidikan ini? Apakah itu berguna untuk membuktikan adanya niat, apakah ini kecelakaan atau bukan, atau justru tidak berarti apa-apa dalam situasi ini? Ya, kembali ke tahun-tahun lalu. Ini ada kasus lama untuk Anda. Pikirkan tentang kasus Blade Runner. Salah satu hal yang terjadi di sana adalah ada objek perantara. Karena dia menembakkan senjata itu menembus pintu kamar mandi. Saya tidak tahu apakah Anda ingat itu. Dan lintasan peluru adalah bagian besar dari kasus itu. Tentu saja Anda tahu, Anda harus mempertimbangkan ide bahwa dia memakai prostesisnya. Tapi selain itu, ya, jadi apa hubungan geometrisnya? Mengenai orangnya, penarik pelatuk, relatif terhadap korbannya. Apakah mereka sedang berdiri? Oke, apakah mereka sedang berdiri? Apakah mereka sedang duduk? Apakah dia hanya berada di meja dapur yang bersebelahan dan kebetulan menembak? Kebetulan sedang menembak ke arah dinding seperti ini, atau apakah dia dalam posisi lebih tegak sehingga dia menembak ke bawah? Dan kemudian kamu harus menghubungkan itu dengan di mana luka masuknya juga berada. Sekali lagi, objek perantara dalam kasus ini bisa memengaruhi data mengenai lintasan. Karena bahkan jika kamu menembak dalam garis lurus, baiklah, kamu sudah mengurangi sebagian energi inersia dari peluru itu. Tapi peluru itu masih memiliki cukup kekuatan untuk memberikan hantaman mematikan saat terjadi benturan. Jadi ini adalah kasus yang sangat-sangat kompleks. Saya benar-benar tertarik dengan tuduhan yang mereka ajukan kepadanya saat ini. Karena saya harus memberitahumu, Anjet, berdasarkan pengalaman saya, setiap kali saya mendengar seseorang mengatakan bahwa sesuatu adalah penembakan yang tidak disengaja, entah itu melukai diri sendiri atau orang lain yang terluka, saya akan benar-benar memeriksa kasus ini, mungkin sedikit lebih intens daripada kasus-kasus lainnya. Karena apa yang kamu katakan, hanya dengan fakta bahwa dia menggunakan istilah dry firing, itu menunjukkan bahwa dia sudah akrab dengan senjata, kan? Karena itu bukan istilah yang dipakai orang kebanyakan. Dan memang ada latihan dry firing. Sekarang ada berbagai macam teknologi di luar sana, di mana Anda tidak perlu memasukkan peluru ke dalam senjata untuk berlatih dry firing, dan Anda bisa mensimulasikannya di rumah. Ini memang serangkaian keadaan yang aneh. Dan saya membayangkan mereka sudah mendakwanya sebelum mendapatkan data apapun. Pada titik ini, untuk rekonstruksi TKP sendiri, karena saya tidak bisa membayangkan mereka bisa menyelesaikannya secepat itu. Mungkin saja mereka sudah melakukannya, tapi mereka, pihak penuntut, sudah sampai pada kesimpulan ini. Dia masih tetap didakwa. Kita akan lihat apakah ada perkembangan lain dari kasus ini, terutama terkait kemungkinan penambahan dakwaan. Ya, saat ini dakwaannya adalah pembunuhan tidak disengaja, tapi penyelidikan masih berlangsung. Dan aku akan sangat terkejut. Aku akan sangat terkejut jika mereka sudah mendapatkan data rekonstruksi TKP yang benar-benar solid. Kamu tahu, kamu pasti mengira mereka akan membawa alat 3D itu ke sistem Parao. Ya, ke sistem Feral untuk memindai TKP, kamu tahu, mereka pasti akan sangat teliti soal ini. Dan mungkin saja, siapa tahu. Maksudku, sekarang ini bisa jadi pembunuhan tidak disengaja. Dan tuduhannya selalu bisa dinaikkan. Sekarang, aku tidak menyiratkan bahwa akan ada hal lain yang menyusul dari kasus ini. Maksudku, aku tidak bilang, ya, itu pasti terjadi. Tapi, aku hanya bilang saja. Menurutku, memang perlu ada penyelidikan yang sangat, seperti yang kamu bilang, menyeluruh di sini. Karena fakta-fakta yang kita tahu saat ini memang terdengar sangat gila. Samantha sudah meninggal, dan keluarganya berhak mendapatkan jawaban. Joseph Scott Morgan, terima kasih banyak. Sama-sama, Anjanette. Kapan saja. Jadi, jika kamu seperti saya, kamu pasti bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang dengan latar belakang keamanan dan pengetahuan tentang senjata api bisa menembakkan senjata untuk latihan di apartemennya dengan senjata yang ternyata terisi peluru? Jadi saya ingin mengundang ahli keselamatan senjata api, Steve Wolf, untuk membicarakan hal ini. Steve, kamu tahu, kita sudah sering membahas tentang keselamatan senjata api.
Pertama-tama, saya ingin tahu kesan pertama kamu tentang kasus ini. Karena saya benar-benar terkejut bahwa seseorang yang merupakan staf keamanan tingkat lanjut untuk Gedung Putih, berada di apartemennya yang ruangnya relatif sempit. Seperti kamu tahu, aturan nomor 1 saat latihan menembak tanpa peluru adalah berada di tempat yang aman. Pastikan senjatanya tidak terisi peluru. Dan dia melakukan ini di area di mana dia bisa saja menembak ke arah dinding atau sesuatu, sementara pacarnya ada di sisi lain. Aku jadi penasaran, apa pendapatmu soal ini? Ya, secara umum, tempat yang aman untuk melakukan latihan menembak tanpa peluru, atau yang saya suka sebut latihan tanpa peluru, yang sudah dipastikan aman karena mengosongkan senjata adalah langkah pertama dari itu. Cukup dengan berada di tempat di mana orang lain tidak bisa melihatmu. Jadi kalau mereka melihat lewat jendela, mereka tidak akan mengira kamu sedang menembak seseorang sampai layanan darurat 911 datang. Jadi ruang apapun sebenarnya bisa digunakan asalkan itu adalah ruang pribadi. Tapi tentu saja, masalah pertama ini jauh lebih penting, yaitu senjatanya belum dikosongkan. Dan proses mengosongkan senjata sebenarnya cukup sederhana. Dan setiap kali kamu mengambil senjata, kamu harus mengosongkannya atau memeriksa apakah senjata itu terisi, karena kamu akan membawanya atau menggunakannya. Jadi saya ingin mendemonstrasikan untukmu, Anjet, proses bagaimana cara memosongkan senjata dengan aman. Dan saya akan menunjukkan itu padamu pada dua jenis senjata yang berbeda, yaitu revolver dan semi-otomatis. Apakah itu cocok untukmu? Ya, itu cocok untukku. Menurutku ini sangat penting, karena ini adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan siapa saja, kapan saja. Karena juga, aturan nomor 1 dalam menggunakan senjata adalah, kamu tahu, semua senjata dianggap terisi, kan? Jadi, kamu tidak pernah mengarahkan senjata api ke seseorang, bahkan jika kamu pikir senjatanya tidak terisi. Benar, semua senjata selalu dianggap terisi. Itu aturan pertama. Jadi tidak ada alasan untuk berpikir, oh saya kira senjatanya tidak terisi. Kecuali kamu sendiri yang memeriksanya secara langsung, senjata itu dianggap terisi. Itu memang statusnya. Jadi izinkan saya mendemonstrasikan kepada Anda seperti apa prosedur yang benar untuk memastikan senjata kosong. Kita akan mulai dengan senjata yang sangat sederhana. Ini adalah sebuah revolver. Um, Saat kita mengambil senjata, kita memegangnya dari rangka, dari gagang, dari pegangan, apapun sebutannya. Tapi kamu memegangnya dari sini. Jangan letakkan jarimu di pelatuk. Dan kamu arahkan senjatanya ke arah yang aman, di mana tidak ada orang, setidaknya di balik 5 lapis dinding gipsum di sana ya. Jadi langkah berikutnya adalah membuka silinder di sini. Dan saat kamu membuka silinder, kamu pegang senjatanya dengan tangan kirimu. Dan kamu akan bisa melihat di sini bahwa ada peluru tajam di dalamnya. Jadi kamu akan mengambil senjatanya dan memiringkannya ke atas. Amunisinya akan keluar. Lalu kamu aktifkan batang ekstraktor di sini. Ayo kita fokuskan dengan baik di sana. Mari kita lihat. Oke, jadi batang ekstraktor saat kamu dorong keluar, kamu bisa lihat itu akan mendorong keluar sisa peluru yang masih ada. Lalu kamu periksa silinder secara visual dan kamu lihat ke dalam, seharusnya kamu benar-benar tidak melihat apa-apa. Kamu seharusnya melihat 6 bilik peluru kosong atau 5 bilik peluru kosong tergantung pada jenis pistolnya. Dan pada saat itu, senjata tersebut sudah kosong selama masih berada di tanganmu dan di bawah kendalimu. Sekarang, bagaimana dengan amunisi yang tadi baru saja kita keluarkan? Nah, banyak orang ketika mereka pergi ke lapangan tembak, mereka berlatih mengisi senjata mereka seperti seharusnya. Jadi itu berarti kamu memiliki sejumlah memori otot yang memberitahumu bahwa kamu seharusnya memasukkan amunisi ke dalam senjata. Itu hanya sesuatu yang sudah sering kamu latih. Ambil amunisi yang sudah kamu keluarkan dari senjata. Dan Kamu pindahkan itu ke lokasi lain. letakkan itu di meja lain, di ruangan lain. Dan dengan cara itu, tidak ada kemungkinan selama pelatihanmu, kamu akan tanpa sadar mengikuti memori otot yang menyuruhmu mengisi senjata. Jadi sekarang, kamu punya senjata yang sudah kosong, tidak ada apa-apa di sini, dan kamu juga tidak punya amunisi di ruangan bersamamu. Sekarang kamu bisa menutup silinder, dan sekarang akan aman untuk menekan pelatuk pada senjata ini.
Dan kamu bisa berlatih apa yang disebut latihan menekan pelatuk tanpa amunisi. Yang mulai sekarang akan selalu saya sebut latihan menekan pelatuk setelah senjata dipastikan kosong. Karena langkah pertama adalah memastikan senjata kosong. Dan kamu bisa berlatih di sini. Dan latihan menekan pelatuk tanpa amunisi sebenarnya adalah bagian yang sangat penting untuk menjadi mahir menggunakan senjata api. Bahkan, kamu bisa menjadi mahir menggunakan senjata api dengan mungkin 1 dari 7 sesi latihanmu menggunakan amunisi tajam dan 6 sisanya dengan latihan menekan pelatuk tanpa amunisi. Tapi setiap kali kamu melakukannya, kamu harus memastikan senjatanya kosong. And Jeanette, kamu punya pertanyaan? Aku memang punya pertanyaan. Sebenarnya aku punya beberapa. Meskipun senjata itu, revolver itu, sudah kosong, apakah menurutmu menembakkan senjata tanpa peluru dalam keadaan kosong sebaiknya tetap dilakukan di tempat seperti apartemen? Maksudku, mungkin itu tempat tinggalmu. Tapi tetap saja, jika setiap senjata selalu dianggap terisi, itu adalah aturan nomor 1 dalam penggunaan senjata api. Haruskah kamu tetap melakukan itu di dalam apartemen? Aman untuk melakukannya di apartemen jika kamu sudah memastikan senjatanya kosong. Jadi, meskipun aturannya adalah semua senjata selalu dianggap terisi, jika kamu sudah memastikan senjata itu kosong sendiri, selama senjata itu tetap di tanganmu dan di bawah kendalimu, senjata itu dianggap kosong dan relatif aman, kan? Tidak ada peluru yang bisa keluar karena memang tidak ada peluru di dalamnya. Sekarang, jika aku meletakkan senjata ini, apa status senjata ini sekarang? Sekarang senjata ini dianggap terisi karena sudah tidak lagi berada di tanganku dan di luar kendaliku. Jadi, setiap kali aku mengambil senjata itu lagi, setiap kali kamu mengambil senjata, kita akan memeriksanya lagi. Kita akan memastikan bahwa tidak ada apapun di dalam silinder-silindernya. Sekarang ini, sekali lagi, adalah senjata yang kosong dan aman untuk latihan menarik pelatuk dengan senjata yang sudah dipastikan kosong. Ini tidak berarti kamu boleh mengarahkan senjata ke orang lain. Sama sekali tidak, karena, kan, jangan pernah mengarahkan senjata ke apapun yang tidak ingin kamu hancurkan. Jadi kamu harus tahu apa yang ada di depan senjatamu, tapi senjata ini tidak akan menembakkan peluru apapun karena tidak ada peluru di dalamnya. Sekarang, silahkan lanjutkan. Dan menurutku, meskipun kamu berada di apartemen, kamu tetap tidak ingin mengarahkannya ke arah apapun. Di mana seseorang mungkin berada di sisi lain dinding, yang mana di apartemen akan sangat sulit. Kecuali kamu tahu, oh, aku mengarahkannya ke kamar tidurku dan aku tahu tidak ada siapa-siapa di sana. Benar, atau aku mengarahkannya ke dinding luar yang terbuat dari bata. Benar, jadi jenis senjata lain yang sebenarnya jauh lebih umum dibawa adalah pistol semi-otomatis. Sekali lagi, jika saya ingin melakukan dry fire atau dry fire yang aman di rumah, saya mengambilnya tanpa menyentuh pelatuk dan menekan tombol pelepas magazin di sini. Jadi kita akan menekan tombol pelepas magazin dan itu akan melepaskan magazinnya. Apakah itu berarti senjata ini sekarang sudah kosong? Tentu saja tidak, karena masih bisa saja ada peluru di dalam ruang peluru, bukan? Seperti seharusnya. Jadi saya akan menarik slide ke belakang dan menangkap peluru yang tersisa itu. Dan sekarang, meskipun saya sudah mengeluarkan amunisinya, apa langkah selanjutnya? Ambil amunisinya. Letakkan amunisinya di seberang ruangan atau di ruangan lain. Jadi, tidak ada kemungkinan kamu akan mengambilnya dan memasukkannya secara tidak sengaja, karena itu adalah sesuatu yang sudah sering kamu lakukan. Oke, jadi sekarang, meskipun kita sudah melepas magazin, kita sudah mengosongkan ruang peluru, kita harus melakukan pemeriksaan visual. Jadi kita lihat di sini, kita pastikan magazinnya tidak ada, lalu kita lihat di sini dan kita periksa area breech di sini, melihat ke dalam ruang peluru, dan kita bisa lihat bahwa tidak ada apa-apa di sana juga. Kamu sebenarnya bisa melihat melalui laras ini sekarang, dan kamu akan melihat jari kelingkingmu bergerak di dalam sana. Mari kita lihat apakah aku bisa menyelaraskannya. Mungkin tidak terlalu lincah. Oke, jadi Aku bisa melihat sedikit cahaya menembus dari sana. baiklah ya, dan kamu bisa menaruh senter di sana dan kamu akan melihat cahaya menembus karena tidak ada apa-apa di dalamnya. Jadi, senjata ini sekarang adalah senjata api yang sudah aman untuk berapa lama? Sampai senjata itu lepas dari tanganmu. Begitu, sampai senjata itu lepas dari tanganmu dan dari kendalimu. Jadi sekarang aku bisa menutupnya. Senjata ini sudah dinyatakan aman. Sekarang aku bisa mengarahkannya ke arah yang aman. Aku bisa meletakkan jariku di pelatuk. Aku bisa menembakkannya tanpa peluru. Senjata seperti ini harus dikokang setiap kali digunakan. Tapi aku bisa mulai terbiasa dengannya
dan aku bisa berlatih membidik target serta menekan pelatuk dengan lembut di tanganku tanpa menggerakkan bidikan. Kamu bisa melakukan semua hal yang perlu kamu lakukan untuk mahir menggunakannya. Lalu kamu bisa meletakkan senjatanya. Dan sekarang senjatanya jadi apa? Itu sudah terisi peluru. Itu senjata yang sudah terisi peluru. Tepat sekali. Jadi, setiap kali saya mengambil senjata itu, saya periksa. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada apa-apa di sini. Benar. Sekarang saya bisa menutupnya kembali. Ini adalah senjata yang sudah dinyatakan aman, aman untuk latihan tembak tanpa peluru. Jadi itulah proses yang sangat-sangat sederhana untuk mengosongkan dan mengamankan senjata untuk latihan tembak tanpa peluru, baik itu revolver maupun otomatis. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya, kamu tahu, kamu bilang bahwa senjata semi-otomatis mungkin adalah yang paling sering dibawa. Saya sangat meragukannya. Kita tidak tahu senjatanya. Kita tidak tahu model atau merek atau apapun tentang senjata yang sedang dipegang oleh Nationwood hari itu. Tapi menurutku, kemungkinan besar dia sedang memegang senjata semi-otomatis. Jadi, mungkin dia sudah melepas magazinnya, tapi tidak mengosongkan ruang peluru. Mungkin itu inti permasalahannya. Sangat mungkin. Benar. Dia melepas magazin, tapi dia lupa kalau masih ada bahan bakar di blok mesin di sini. Kamu bisa melepas tangki bensin. Kalau masih ada sedikit bensin di mesin, kamu masih bisa menabrak seseorang kan? Sama juga di sini kan? Kamu bisa melepas ini. Kalau masih ada peluru di sini, itu tetap bisa meletus. Dan sayangnya, dengan tipe semi-otomatis, kamu jauh lebih mungkin menembakkannya, bahkan secara tidak sengaja. Karena kamu punya peluru di ruang peluru, pasti akan meletus. Sedangkan dengan revolver, ambil, lalu apa? Ambil, kosongkan, benar? Jadi dengan revolver, kalau masih ada peluru di dalamnya, kamu tahu, kamu mungkin punya peluang 1:6 kalau senjatanya akan meletus, benar? Karena ada 6 silinder, dan kalau palu jatuh di silinder kosong, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi di pistol semi-otomatis, hanya ada satu tempat untuk peluru, yaitu di ruang peluru. Jadi, pistol itu pasti akan meletus pada tembakan pertama. Jadi, dia sebenarnya tidak sedang melakukan latihan menembak kosong. Itu adalah tembakan pertamanya karena ruang pelurunya sudah terisi. Kenapa latihan menembak kosong itu bagus untuk berlatih? Karena kamu tidak merasakan hentakan. Kamu tahu, seperti yang akan kamu rasakan jika kamu sedang di lapangan tembak dan menggunakan senjata yang terisi. Kamu bilang itu bagus untuk latihan. Jadi, kenapa begitu? Karena aku pikir kamu pasti ingin berlatih di lapangan tembak dengan sasaran dan merasakan hentakan itu. Memang, tapi hentakan bukanlah yang membuat peluru tepat sasaran. Teknik yang benarlah yang membuat peluru tepat sasaran. Dan kamu bisa mengembangkan teknik yang benar melalui latihan dry firing yang aman dan bisa dilakukan di rumah. Dan biasanya kamu tahu, 1 dari 7 sesi latihan kamu lakukan di lapangan tembak untuk memvalidasi bahwa apa yang kamu lakukan saat latihan dry fire benar-benar membantumu menempatkan peluru tepat sasaran. Jadi, menempatkan peluru tepat sasaran berarti posisi kaki yang benar, posisi pinggul yang benar, posisi badan yang benar, posisi bahu yang benar, posisi lengan yang benar, genggaman yang benar, penyelarasan bidikan yang benar, dan kontrol pelatuk yang benar. Itu semua adalah hal-hal yang bisa kamu kuasai dengan sangat baik, bahkan tanpa memiliki amunisi. Bahkan, pernah ada seluruh kelas rekrutmen polisi yang berlangsung di Timur Tengah ketika tidak ada amunisi yang tersedia karena negara tersebut sedang berperang. Dan para lulusan dari kelas-kelas tersebut ternyata tampil lebih baik ketika akhirnya mendapatkan amunisi dibandingkan dengan kadet yang selalu berlatih menggunakan amunisi tajam setiap saat. Karena mereka tidak mengalami hentakan, mereka juga tidak mengantisipasi hentakan. Dan mengantisipasi hentakan adalah salah satu hal yang membuat orang meleset dari sasaran. Jadi kalau saya mengambil pistol ini, apa yang harus saya lakukan? Kosongkan dulu kan? Periksa secara visual, pastikan tidak ada apa-apa di sini. Sekarang, kalau setiap kali saya menembakkan pistol ini, hasilnya seperti ini, beberapa orang akan mulai merasa takut akan hal itu. Jadi, tepat sebelum pistol ditembakkan, mereka menurunkan pistolnya karena takut dengan hentakannya. Jika Anda belum pernah merasakan hentakan, Anda akan mendapati bahwa Anda bisa mengendalikan pistol tanpa menggerakkannya sama sekali karena Anda tidak mengantisipasi hentakan. Dan antisipasi itulah yang sebenarnya membuat orang meleset. Sangat menarik.
Baik, kami akan terus memantau kasus ini karena kamu tahu, saat pertama kali aku mendengarnya, aku langsung teringat padamu. Kamu adalah salah satu orang pertama yang aku pikirkan. Dan sebenarnya aku cukup terkejut mengetahui ada seseorang yang melakukan latihan menekan pelatuk tanpa peluru di sebuah apartemen. Tapi sekarang setelah berbicara denganmu, mungkin aku sudah tidak terlalu terkejut lagi. Ya, kamu tahu, hanya ada 4 aturan keselamatan senjata api. Dan alasannya adalah kita ingin membuatnya sederhana dan singkat supaya orang bisa mengingatnya, kan? Semua senjata selalu dianggap terisi. Jangan pernah mengarahkan senjata ke apapun yang tidak ingin kamu hancurkan. Jauhkan jarimu dari pelatuk sampai bidikanmu tepat pada target dan selalu pastikan targetmu serta apa yang ada di belakangnya. Jadi ketika kamu mendengar tentang kecelakaan seperti ini, kamu tahu bahwa seseorang telah melanggar setidaknya satu dan mungkin lebih dari aturan-aturan itu. Tapi jika kamu selalu ingat bahwa semua senjata selalu terisi, dan kamu harus memastikan senjata kosong sebelum menggunakannya untuk tujuan apapun selain menembakkannya, kamu akan aman dan menjaga orang lain tetap aman. Tidak diragukan lagi. Steve Willow, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Anjanette. Nationwood saat ini bebas dengan jaminan. Dia mengenakan alat pemantau di pergelangan kakinya dan sidang pendahuluannya dijadwalkan pada 9 April. Untuk saat ini, Wood menunggu tanggal sidang berikutnya dan keluarga Samantha MG harus berduka atas kehilangan seorang wanita cantik berusia 22 tahun yang baru saja lulus tahun lalu dengan masa depan yang masih panjang di depannya. Dan itulah akhir dari episode Crime Fix kali ini. Saya, Anjanette Levy, terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.